Pada masa anak-anak beranjak remaja, bisa dibilang ini merupakan fase terberat yang dihadapi oleh orang tua. Aktifnya hormon pubertas membuat anak mengalami sejumlah perubahan fisik dan psikologis serta emosi. Tak heran orang tua seringkali kesulitan dalam menghadapi anak yang memasuki periode usia transisi ini. Anak Anda mulai menginginkan otonomi sendiri, kebebasan, privasi, serta kebutuhan untuk mandiri. Mereka kini bisa melawan Anda, membantah Anda, dan membalas Anda dengan membanting pintu. Setiap hari Anda bergumul hebat. Bahkan tak jarang pertengkaran dengan anak meledak menjadi pertarungan yang sengit dan menyakitkan. Akibatnya Anda mulai menjauh dari Anda. Mereka jadi tertutup. Anda pun tak dapat memahami mereka seutuhnya. Komunikasi menjadi momok yang menyengsarakan kedua belah pihak. Lantas bagaimana caranya agar anak mau terbuka dan dekat dengan orang tua? Ada 3 cara yang dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak mau terbuka dan dekat dengan mereka. Cara yang pertama adalah didik anak yang melakukan kesalahan. Orang tua perlu mendidik anak yang melakukan kesalahan. Jangan biarkan mereka terlena dalam kesalahan mereka. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam Amsal pasal 29 ayat 17, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu," kepada orang tua. Mendidik anak adalah anjuran firman Tuhan. Ketika anak Anda masih kecil, Anda mungkin terbiasa menghukumnya ketika ia nakal atau tidak patuh kepada Anda. Menyuruhnya berdiri di pojok, atau dilarang menonton acara televisi yang ia sukai. Namun, anak Anda sekarang sudah beranjak dewasa dan ia bukan lagi bocah kecil. Ia telah bertumbuh. Jadi cara Anda pun memperlakukannya harus dengan cara yang bertumbuh. Gunakan cara yang berbeda. Dalam masa-masa transisi ini, kesalahan yang anak perbuat bisa membuat Anda shock. Kenapa? Anda mungkin memergokinya sedang merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, menonton saluran hiburan dewasa, dan mulai berpacaran. Ketika Anda mendapati kesalahannya, jangan panik. Jangan tegang. Apalagi marah-marah dan memukulnya. Orang tua tidak boleh panik dan tegang, apalagi sampai memukul anak. Jika Anda melakukannya, situasinya berbeda. Anak semakin menjauh dari Anda, makin tertutup, anak makin takut dan tidak berani berterus terang. Anak tidak berani bercerita kepada Anda. Sebaliknya, orang tua ajak anak bicara 4 mata. Sampaikan dengan lembut apa yang Anda lihat atau yang Anda dengar. Tanyakan apa motivasi anak melakukan hal tersebut. Lalu bukakan firman Tuhan untuk mendidiknya. Ajarkan hal-hal yang Tuhan inginkan dari hidupnya. Lalu dorong anak untuk mengakui dosa dan memohon ampun kepada Tuhan, dan Anda mengajak dia untuk berdoa bersama. Selain itu, orang tua juga bisa menceritakan kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan ketika usia remaja. Dengan demikian, anak tidak merasa dihakimi, tetapi justru merasa diterima dan dekat dengan Anda. Firman Tuhan juga memberi pesan di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Orang tua harus mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Cara yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua adalah orang tua harus meluangkan waktu berdua dengan anak. Ada quality time bersama dengan anak. Ketika anak beranjak remaja, berpergian dengan orang tua sudah tidak lagi menarik baginya. Anak akan lebih memilih menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman yang sepantaran dengannya. Oleh sebab itu, sangatlah penting meluangkan waktu khusus bersama anak agar Anda tidak kehilangan koneksi dengan anak. Orang tua juga bisa menggunakan momen ini untuk berbincang santai bersama anak, mencari tahu keadaannya, apa keinginannya, siapa sahabatnya, siapa temannya, apa yang ia lakukan ketika bersama-sama dengan temannya, apakah menyenangkan atau menyakitkan dia, dan orang tua bisa bertanya dengan santai kepada anak. Lakukan dengan tulus dan wajar,
sehingga anak tidak merasa sedang diinterogasi atau sedang diselidiki. Orang tua harus melihat bahwa pada saat berdua dengan anak, carilah tempat yang nyaman. Nyaman tempat duduknya, nyaman lokasinya. Dan perhatikan ini bahwa ada anak yang suka di tempat yang terbuka, di taman. Tapi ada juga anak yang sukanya di dalam ruangan. Dan orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilihnya. Biarkan anak yang menentukan lokasi, biarkan anak yang menentukan menu makanan apa, film apa yang mau ditonton, agar anak merasa punya tempat khusus di hati Anda. Mereka merasa dipergunakan, mereka merasa diprioritaskan, dan mereka merasa pendapat mereka diterima oleh orang tua. Selain itu, orang tua juga bisa menggunakan waktu yang ada itu secara berkualitas, bercerita tentang masa-masa Anda juga pada waktu usia mereka. Ceritakan saja, ya, sebab cerita Anda akan membuat dia juga bergairah dan melihat ternyata orang tua saya juga punya cerita seperti yang saya alami. Firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selagi ada waktu kepada anak-anak, gunakanlah waktu itu secara baik. Karena kebersamaan ini dapat membantu Anda untuk lebih dekat dengan anak. Orang tua seringkali banyak alasan. Terlalu sibuk lah, tidak punya waktu lah, pekerjaan menumpuk, pergi pagi, pulang pagi. Ya, orang tua memang punya tanggung jawab, tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada usaha pekerjaan. Tetapi ingat bahwa orang tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak. Orang tua juga punya kewajiban memenuhi kebutuhan emosi anak. Orang tua juga punya kewajiban untuk membangun hubungan yang baik dengan anak. Karena dengan adanya hubungan yang dekat, Anda dengan anak akan menjadi jangkar yang kuat baginya di masa transisi yang gamang dan sensitif ini. Anda tidak boleh kehilangan kesempatan lagi. Sebelum terlambat, habiskanlah waktu Anda bersama-sama dengan anak, terutama di fase peralihannya yang rentan dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Orang tua tidak boleh berkata, ya udah nanti aja kalau ada waktu, ya udah nanti aja, kapan-kapan saja masih ada waktu kok. Tidak bisa, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Orang tua harus bisa mengatur waktu, memberikan prioritas waktu. Anda harus mengatur waktu khusus untuk anak-anak Anda. Jika anak Anda tidak dekat dengan orang tua, atau tidak mendapat cukup kasih sayang dari orang tua, tentunya ia akan mencari cinta, kasih sayang, perhatian dari tempat lain. Dalam fase ini, orang tua harus melihat kondisi psikis anak sangat labil, sehingga anak bisa mencari afeksi di tempat yang salah jika Anda tidak memperbaikinya, jika Anda tidak membangun hubungan dengan anak Anda. Itu sebabnya orang tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, tetapi membangun emosi, membangun hubungan yang erat dengan anak akan membantu Anda, anak Anda semakin dekat dengan Anda. Cara yang ketiga adalah berikan aturan dan batasan yang jelas. Amsal pasal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Pada periode ini orang tua harus melihat, memahami bahwa anak cenderung ingin bebas, menolak, dikekang, dan mau menentukan sendiri apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Mereka merasa sudah tahu segala-galanya. Bahkan kadang-kadang mereka memahami bahwa mereka lebih paham dibanding orang tua mereka, dibanding guru mereka. Mereka merasa paling hebat, paling top, dan memahami segala-galanya. Namun, jangan berikan kebebasan kepada anak tanpa batas. Anda harus membuat aturan dan batasan baginya, tak peduli anak suka atau tidak. Aturan dan batasan Anda ibarat pelita dan jalan kehidupan bagi masa remaja anak yang penuh gejolak. Tata tertib Anda akan membantu anak memahami bahwa ia tidak bisa bertindak seenaknya. Ia tetap harus mematuhi peraturan yang Anda berikan kepadanya sebagai orang tua. Dengan demikian, anak akan belajar bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, sekaligus menghormati dan menghargai Anda sebagai orang tuanya. Lebih baik memberitahu anak di awal daripada marah-marah di kemudian hari.
Jelaskan aturan dan batasan Anda. Lalu buatlah perjanjian atau deal untuk hal tersebut. Sehingga dengan demikian terciptalah hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Nah, 3 cara di atas perlu orang tua terapkan untuk membangun hubungan dekat dengan anak. Tidak sulit bukan? Meski saat ini anak belum bisa melihat sisi positifnya, jangan menyerah. Percayalah, ketika ia nanti dewasa, ia akan menyadari bahwa apa yang orang tua lakukan telah menolongnya melewati masa-masa peralihan yang sulit itu. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.